Salam semangat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Idi Tani, saya pengajar praktik Kabupaten Sumba Barat, angkatan 9. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita melaksanakan pelaksanaan kinerja di PMM. Baik Bapak Ibu guru hebat Kabupaten Sumba Barat, kemarin Bapak Ibu dorang sudah melaksanakan perencanaan kinerja di PMM. Jadi ketika kita sudah merencanakan perencanaan, kita akan masuk di pelaksanaan. Oke, saya akan mulai saja dan semoga ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini saya sudah menampilkan salah satu pelaksanaan kinerja yang kemarin kita sudah laksanakan program, yaitu perencanaan dalam melaksanakan pengelolaan kinerja. Jadi pada saat 1 Februari kita akan masuk yang namanya cek langkah observasi atau bagian observasi. Jadi di sini akan ditampilkan apabila Bapak Ibu belum melakukan observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, maka di sini tampilan akan 0%. Jadi nanti ketika sudah diobservasi, dari 0% ini akan berubah menjadi 100%. Ya, mungkin harus diperhatikan Bapak Ibu, kita kembali ke awal dalam perencanaan kinerja itu kita akan melaksanakan dalam satu semester, yaitu dari Januari sampai Juni. Di situ sudah, ketika Bapak Ibu sudah membuka PMM, mungkin sudah dijelaskan apa-apa yang harus kita lakukan masing-masing bulan sampai bulan Juni. Di situ dijelaskan pada bulan Februari kita akan melaksanakan persiapan observasi kelas. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahap-tahap ketika kita akan melaksanakan persiapan observasi kelas. Dalam praktek pembelajaran, untuk melaksanakan kegiatan observasi kelas di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama diskusi persiapan observasi kelas, yang kedua diskusi tindak lanjut observasi kelas, dan yang ketiga itu refleksi tindak lanjut observasi kelas. Jadi supaya Bapak Ibu ketahui bahwa ada beberapa kegiatan observasi yang akan kita dilakukan memasuki bulan kedua, yaitu bulan Februari. Di sini kita akan melakukan diskusi persiapan observasi kelas bersama kepala sekolah, dan kita akan tindak lanjut hasil diskusi tindak lanjut yang observasi yang akan kita lakukan. Setelah itu ketika kita melakukan observasi, kita akan melakukan refleksi dari tindak lanjut observasi yang sudah kita lakukan. Baik Bapak Ibu guru hebat, untuk yang pertama, kita akan masuk di diskusi persiapan observasi kelas. Ya, baik Bapak Ibu, di sini saya akan menampilkan ketika kita membuka PMM, di sini dalam pelaksanaan observasi ada tampilan pelaksanaan observasi itu ada 5 tampilan pelaksanaan observasi, dan masing-masing item ini kita harus mengumpulkan atau mengisi main input. Jadi dia tidak bisa langsung sekaligus. Nanti ketika Bapak Ibu mengumpulkan dokumen persiapan, setelah menyelesaikan semuanya, baru Bapak Ibu bisa memasuki item berikut, yaitu menunggu atasan melakukan observasi. Jadi kelima item ini kita harus mengisi dan memenuhi semua. Setelah itu baru kita bisa masuk ke tahap berikut. Yang untuk Bapak Ibu harus perhatikan itu di atas, di seperti kayak kemarin. Kemarin kita contohnya memilih salah satu item, yaitu keteraturan suasana kelas. Ya, ada yang budaya positif. Jadi tergantung apa yang Bapak Ibu pilih dari rekan-rekan guru. Jadi observasi yang dinilai adalah terwujudnya suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar. Jadi di situ ada bisa cek rubrik observasi. Jadi Bapak Ibu silakan klik
itu rubrik observasi itu nanti juga dilaksanakan oleh kepala sekolah. Bagaimana seorang kepala sekolah menilai atau mengobservasi Bapak Ibu. Di situ juga Bapak Ibu bisa melihat apa-apa saja yang harus diobservasi. Jadi kegiatan pertama adalah Bapak Ibu harus mengklik kumpulkan dokumen persiapan. Jadi Bapak Ibu harus mengklik karena di situ dia terisi diskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku supaya mempelajari dan jadwal. Jadi silakan Bapak Ibu klik kumpulkan ya. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu klik kumpulkan, di sini maka dia akan terbuka formulir diskusi persiapan. Jadi di dalam formulir diskusi persiapan ini Bapak Ibu ada target perilaku yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Jadi silakan Bapak Ibu menceklis ada ketiga target perilaku itu dan nanti akan diobservasi oleh kepala sekolah. Misalnya Bapak Ibu menceklis guru melakukan komunikasi positif dan membangun suasana kelas yang kondusif. Jadi ketika diobservasi apakah Bapak Ibu melakukan itu di dalam kelas atau tidak. Berikut juga yang guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Nanti diobservasi oleh kepala sekolah. Dan yang terakhir itu, apakah guru membuat dan meningkatkan aturan atau kesepakatan kelas? Nanti juga dinilai oleh kepala sekolah. Sedangkan kolom yang ketiga ya Bapak Ibu, apa saja upaya yang akan lakukan. Jadi untuk upaya yang Bapak Ibu lakukan untuk bisa mencapai ketiga target perilaku di atas itu, silakan Bapak Ibu klik di bawah dan silakan diketik. Apa saja upaya-upaya yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mencapai tiga target perilaku berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Oke Bapak Ibu, semangat. Ya, setelah Bapak Ibu mengklik, yaitu nanti akan keluar jadwal observasi. Di sini Bapak Ibu akan menginput dan sebaiknya Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu menginput, Bapak Ibu harus konsultasi dulu dengan atasan bahwa kapan jadwal observasinya dilaksanakan. Mungkin jangan sampai ada atasan yang berhalangan. Jangan sampai Bapak Ibu sudah terlanjur ketik, tapi atasan ada berhalangan. Jadi silakan sambil konsultasi dengan atasan. Di situ ada tanggalnya, silakan pilih tanggal, jenjangnya. Jadi kalau SD kelas berapa. Untuk mata pelajaran bagian ke-6 itu silakan Bapak Ibu mengklik mata pelajaran yang harus Bapak Ibu bawa nanti. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Untuk catatan yang ketujuh yaitu catatan lain. Jadi silakan Bapak Ibu bisa memberitahukan di situ jam berapa. Pada tanggal berapa, jam berapa Bapak Ibu bisa diobservasi. Jadi di situ Bapak Ibu juga bisa menuliskan catatan-catatan lain bila ada. Jadi ini adalah jadwal yang dibuat oleh Bapak Ibu. Nanti kepala sekolah menyesuaikan sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Bapak Ibu. Tapi saya sarankan diskusikan dulu dengan atasan ya. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu membuat jadwal bersama atasan, diskusi bersama atasan, di sini Bapak Ibu akan mengunggah dokumen, yaitu RPP atau modul ajar. Jadi silakan Bapak Ibu mengunggah RPP, modul ajar ataupun perangkat asesmen dan itu Bapak Ibu ada format maksimalnya Bapak Ibu. Jadi 10 MB. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengupload, Bapak Ibu punya perangkat pembelajaran, silakan Bapak Ibu klik kumpulkan. Kalau memang belum, silakan Bapak Ibu klik simpan draft karena ketika nanti Bapak Ibu masuk lagi di dalam PMM, dia tidak terhapus apa yang Bapak Ibu sudah input sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada filenya, langsung kumpul, langsung upload, silakan langsung klik kumpulkan. Setelah Bapak Ibu kumpulkan, di situ akan ditampilkan pelaksanaan observasi. Jadi setelah kumpulkan RPP, dia akan masuk ke item kedua yaitu menunggu atasan melakukan observasi. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal cek rinciannya saja kapan atasan akan melakukan observasi sesuai waktu yang Bapak Ibu tentukan. Nanti ketika sudah melakukan observasi, maka dia akan langsung
yang terkunci ada gambar kunci, dia akan lambang checklist, dan Bapak Ibu bisa masuk ke tahap yang berikut, yaitu mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Jadi ketika Bapak Ibu sudah buat tadi jadwal observasi dan upload semua tentang RPP atau modul ajar sama asesmen, di situ modelnya seperti ini. Jadi dia akan berbentuk cek rincian dan masih terkunci. Dan ketika sudah selesai, itu baru bisa masuk ke tahap berikut. Dan ini Bapak Ibu akan mulainya jadwalnya itu 1 Maret 2024. Di situ dia sudah bilang, atasan akan mengisi rubrik observasi kelas sesuai jadwal, yaitu berarti pada bulan Maret. Baik Bapak Ibu, di sini saya menampilkan rincian observasi. Jadi ketika observasi kelas sudah berlangsung, di sini akan tampilkan bahwa observasi akan dilakukan sesuai jadwal. Jadi dia akan tertera sesuai dengan jadwal yang Bapak Ibu buat, kelas berapa, jenjang mana, dan mata pelajaran apa. Di sini dia sudah tertera. Dan untuk yang kedua, yaitu atasan akan mengisi dokumen observasi, itu coba Bapak Ibu lihat baik-baik. Di fokus observasi itu tadi kita kembali ke belakang, ada 3 upaya yang harus Bapak Ibu laksanakan dan menjadi penilaian observasi. Yaitu 3 tadi seperti yang saya jelaskan pertama. Dan upaya mempelajari itu apa? Yaitu yang tadi disuruh Bapak Ibu klik. Upaya untuk bisa mempelajari ketiga itu apa? Jadi ketika Bapak Ibu sudah menulis, otomatis dia akan tertera di dalam rincian. Jadi ketika Bapak Ibu klik tadi itu rincian, nanti akan tampilkan seperti ini. Dan ingat Bapak Ibu, itu yang ketiga adalah pelajari rubrik observasi dan informasi lainnya di dokumen ini. Yang perlu diperhatikan yaitu Bapak Ibu, rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi. Jadi dia bukan penilaian akhir kinerja Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu berpikir karena atasan sudah melakukan observasi, selesai sudah penilaian. Tidak Bapak Ibu. Karena penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja Anda dari sebelum observasi dan setelah observasi. Jadi semoga observasinya berjalan lancar ya Bapak Ibu. Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat. Oke Bapak Ibu guru hebat, kita akan masuk di diskusi tindak lanjut observasi kelas. Baik Bapak Ibu guru hebat, saat ini saya akan menampilkan pengumpulan dokumen tindak lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang cek rincian setelah kita membuat salah satu jadwal upaya yang pada pertama, yaitu mengumpulkan dokumen persiapan. Setelah itu kita menunggu atasan melakukan observasi, dan ketika atasan sudah melakukan observasi Bapak Ibu, kita bisa masuk di item berikut, yaitu kumpulkan dokumen tindak lanjut untuk kita bisa menginput, refleksi, dan diskusi dengan atasan dan menjadi dukungan untuk apa yang kita butuhkan di saat kita melaksanakan proses kinerja atau proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu silakan klik kumpulkan, dan supaya kita langsung masuk di tahap berikut apa saja yang akan Bapak Ibu kumpulkan. Setelah Bapak Ibu klik kumpulkan, nanti dia akan tampilkan seperti ini Bapak Ibu, yaitu periksa hasil penilaian observasi. Karena ketika kepala sekolah sudah melakukan penilaian observasi, jadi Bapak Ibu bisa cek hasil penilaian observasi. Jadi di situ perlu diperhatikan bahwa rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu seperti apa yang saya jelaskan sebelumnya Bapak Ibu. Jadi di sini ada 3. Tadi sebelumnya kita sudah membahas fokus perilaku apa saja yang Bapak Ibu pilih. Jadi ada 3 perilaku yang Bapak Ibu pilih, dan ada 3 perilaku ini akan kepala sekolah mengobservasi Bapak Ibu. Jadi nilai atasan itu nilai yang diberikan oleh kepala sekolah. Jadi seandainya kepala sekolah menilai perilaku yang pertama, yaitu apakah betul guru
melakukan komunikasi positif itu di dalam proses pembelajaran. Kalau itu terjadi, berarti kepala sekolah memberikan nilai dilakukan dengan efektif. Sedangkan dari ketiga item itu ternyata ada salah satu item kedua, yaitu guru belum melakukan strategi. Dari hasil observasi, kepala sekolah belum menemukan bahwa guru ini belum melakukan strategi. Berarti di situ penilaian belum dapat dilakukan. Dan yang ketiga itu apabila dalam observasi guru tersebut membuat aturan tapi belum meningkatkan, yaitu berarti kepala sekolah memberikan nilai dilakukan tapi belum efektif. Setelah itu Bapak Ibu, nanti di paling bawah itu ada rekomendasi atasan. Jadi Bapak Ibu akan diperlihatkan mana nilai yang belum dilaksanakan, yaitu seperti mempelajari strategi pengelompokan. Jadi di item kedua itu Bapak Ibu tidak melakukan kegiatan atau strategi pengelompokan. Makanya atasan belum dilakukan penilaiannya gitu. Jadi itu yang harus diperbaiki oleh Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu memeriksa hasil penilaian observasi dari hasil yang Bapak Ibu diobservasi oleh pimpinan, Bapak Ibu akan melihat yang mana yang menjadi rekomendasi atasan. Setelah itu silakan Bapak Ibu klik lanjut. Baik Bapak Ibu, setelah tadi Bapak Ibu sudah melihat hasil penilaian observasi, di sini saya akan menampilkan formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Jadi di sini nanti di PMM itu akan menanyakan kepada Bapak Ibu apa saja tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktek pembelajaran yang direncanakan selama observasi kelas. Jadi di sini contohnya tadi, ada beberapa nilai yang tidak diberikan oleh kepala sekolah, bahwa saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Jadi silakan Bapak Ibu merefleksikan diri dan terkait pembelajaran yang direncanakan selama observasi, dan silakan Bapak Ibu klik dan menulisnya di kolom. Oke Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menuliskan refleksi dari formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas, di sini saya akan tampilkan memilih, yaitu Bapak Ibu akan memilih tindak lanjut dari PMM. Jadi di sini Bapak Ibu akan memilih pilihan belajar dari PMM, ataupun bisa juga Bapak Ibu menggunakan yang di luar PMM, tapi saya menyarankan kepada Bapak Ibu untuk memilih ini di dalam PMM saja, karena dia langsung berintegrasi dengan kinerjanya kita, supaya hasil pembuktian ataupun sertifikat yang kita dapatkan nanti kita langsung transfer saja ke dalam kinerja kita. Jadi di sini ada beberapa item yang akan Bapak Ibu laksanakan, yaitu yang pertama, Bapak Ibu akan pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi sesuaikan dengan item yang Bapak Ibu pilih di perencanaan. Jadi di sini semua sudah ada. Jadi silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu klik saat perencanaan. Di sini sudah ada beberapa item, yaitu Bapak Ibu juga bisa memilih modul pelatihan mandiri yang akan Bapak Ibu ikuti, yaitu misalnya interaksi aktif, pengelolaan emosi. Jadi silakan Bapak Ibu ikut di sini. Nanti di sini Bapak Ibu lebih jelas bahwa Bapak Ibu melakukan peningkatan kualitas praktik baik itu, jadi buktinya dalam sertifikat atau apa semuanya itu akan diberikan melalui PMM. Oke Bapak Ibu. Dan di sini juga Bapak Ibu tahap berikutnya itu supaya Bapak Ibu pahami bahwa kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM. Jadi di situ periode sudah jelas. Jadi Bapak Ibu silakan menginput di situ dari Mei sampai Juni. Jadi di saat bulan Mei sampai Juni, Bapak Ibu akan mempelajari pilihan-pilihan apa yang Bapak Ibu sudah rencanakan. Dan itu Bapak Ibu bisa mengikuti itu di dalam PMM.
Untuk dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut, yaitu silakan Bapak Ibu memilih sumber daya untuk melakukan kegiatan atau belajar praktik. Jadi kebutuhan apa saja. Jadi seandainya kebutuhannya sertifikat, nanti dari PMM akan memberikan sertifikat. Tapi kalau seandainya kebutuhan itu berupa SK atau surat tugas, silakan dari kepala sekolah memberikan atau membuat SK atau surat tugas untuk menjadi bukti dukungan apa yang Bapak Ibu butuhkan untuk upaya tindak lanjut. Oke, semoga Bapak Ibu bisa memahami dan ketika melaksanakannya semua bisa berjalan dengan lancar. Semangat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan tampilkan. Tadi saya sudah tampilkan bagaimana Bapak Ibu memilih pilihan belajar itu melalui PMM. Dan di sini saya akan menampilkan Bapak Ibu akan memilih pilihan belajar itu di luar dari PMM. Seandainya Bapak Ibu memilih pilihan belajar yang di luar PMM, di sini ada beberapa pertanyaan yang wajib Bapak Ibu isi, yaitu apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut. Silakan Bapak Ibu mengklik inspirasi apa saja yang Bapak Ibu dapatkan dari upaya tindak lanjut. Dan yang kedua itu berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang ingin dilakukan. Jadi di situ ada contohnya Bapak Ibu. Saya mendapatkan umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak efektif. Sesuai dengan tadi ada beberapa indikator yang menjadi penilaian dari kepala sekolah. Sedangkan pertanyaan yang berikut, apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Jadi silakan Bapak Ibu menjawab. Di situ sudah ada contoh bahwa saya sulit mengajak guru lain praktik simulasi setelah jam mengajar. Jadi silakan Bapak Ibu klik dan menuliskan di kolom yang sudah disediakan. Untuk kolom terakhir, yaitu bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi. Jadi, Bapak Ibu silakan mengklik di situ upaya perbaikan. Apa saja upaya yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan mengatasi tantangan tersebut. Jadi ada contoh, minta bantuan atasan untuk mengumumkan di rapat. Jadi silakan Bapak Ibu mengisi itu. Dan setelah Bapak Ibu mengisi, ataupun mungkin Bapak Ibu masih berpikir, jangan lupa simpan ke draft. Karena ketika Bapak Ibu simpan ke draft, dia masih tertinggal apa yang Bapak Ibu input. Tapi kalau Bapak Ibu langsung keluar, otomatis akan hilang. Dan kalau semuanya sudah pas dan Bapak Ibu rasa sudah pas, silakan Bapak Ibu klik kumpulkan. Dan setelah Bapak Ibu klik kumpulkan, maka untuk observasi nanti selesai dan Bapak Ibu bisa melihat apakah kegiatan observasi yang Bapak Ibu lakukan itu sudah 100% atau tidak. Oke, baik Bapak Ibu, ini saya akan menampilkan ketika tadi Bapak Ibu sudah mengklik kumpulkan. Jadi tampilan akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang tadi yang awalnya masih 0%, ketika Bapak Ibu sudah mengumpulkan atau menginput langkah-langkah untuk melaksanakan observasi, maka di sini akan tampilannya akan 100% Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu setelah ini Bapak Ibu bisa cek langkah-langkah observasi apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan dari hasil input. Jadi silakan kalau Bapak Ibu mau cek silakan, nanti di situ dia akan ditampilkan bahwa sudah 100% Bapak Ibu sudah melaksanakan langkah-langkah observasi. Setelah itu Bapak Ibu kita masuk ke tahap berikut, mungkin kita akan masuk di pengumpulan pengembangan kompetensi dan kita masuk di tugas tambahan seperti apa yang kita rencanakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena di saat bulan Februari sama Maret hal-hal ini kita sebagai guru harus pahami dan kita harus menyelesaikannya. Jadi semangat Bapak Ibu karena perubahan itu harus kita jemput.
Oke, Bapak Ibu, terbaik Guru Sumba Barat. Semangat!